itu 10 derajat. Kalau di Mekah sudah lumayan lah. Ya pulang Selasa, karena hanya 9 hari gitu ya. Ya kapok, usia sudah agak tua, agak repot juga. Baik, alhamdulillah, syukurillah, para kiai, bunyai, bapak ibu semuanya yang sudah semuanya haji, anak saya itu sudah haji. Ini dalam rangka mendapatkan syahadat untuk bisa menjadi pemimpin. Karena kalau tidak punya syahadat, tidak boleh berangkat lagi. Meskipun tidak punya porsi, kalau tidak punya sertifikat sebagai pemimpin itu diblokir. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Kebetulan saya ini haji pertama dulu dari Tua Kloter tahun 98. Waktu itu ditugasi dari PWNU. PWNU waktu itu jatahnya 5, pesertanya disuruh 10. Saya datang itu hari terakhir itu pun yang ke-10. Tapi adalah mungkin karena sholat Ibrahimiyahnya agak lancar gitu. Jadi gabungan berangkat, meskipun ada yang sudah lebih sepuh dari saya itu akhirnya akan mundur. Ini tetap jadi pengurus karena saya jadi sekretaris PWNU waktu itu ya baru mengabdi 2 tahun jadi wakil sekretaris dan kemudian di Ahmad Almarhum itu jadi sekretaris dan alhamdulillah karena jadi ketua kelompok ceritanya begitu. Dan adalah untuk ukuran yang tidak pintar seperti saya bisa berangkat tidak balik alhamdulillah. Termasuk bulan Mei yang lalu saya menikmati jalan dari Musdalifah ke Mina, jam 6 pagi dan setengah 9 itu sudah sampai di Kemah. Yang naik bis itu jam setengah 3 siang baru nyampe. Iya, jadi selisihnya jauh. Tidak mati. Kalau di rumah cuti, kalau di sana ya diminati waktu khutbatin. Ya Tuhan ila makanya Mina gitu ya. Sedekah itu. Sampai selama kita juga dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu segera menjadi petugas. Di tahun ini sudah lewat ya seleksinya. Sudah. Agar tahun depan lah gitu ya. Perkembangannya luar biasa. Termasuk yang terakhir itu yang saya tahu ini soal keputusan terawih 10 rakaat. Ini kan bid'ah baru itu. Tapi ya karena itu keputusan raja itu ya diikuti saja. Biasanya kan terawihnya 23 witir gitu ya. Dan bacaan panjang-panjang. Begitu juga soal haji, saya kira perkembangannya ini luar biasa. Saya kemarin agak kaget juga umroh itu. Sangat padat. Jadi sekarang banyak orang pakai ekrom tapi pakai celana. Pasien pakai kain ekrom tapi pakai celana supaya bisa tawaf di dataran Ka'bah. Kan kalau di atas kan jauh ya panjang gitu. Jadi ya saya nggak tahu juga. Meskipun ragu-ragu akhirnya kemarin tawaf mata saya pakai kain ekrom tapi pakai celana. Gak nyaman sebenarnya hari-hari karena ibadah umroh itu meskipun sunnah, kalau misalnya ada nanti jamaah bapak ibu yang sudah berangkat ngambil nikah, kemudian bisnya balik ke hotel, niatnya berubah karena capek, itu nggak boleh. Karena kalau sudah ngambil nikah, maka harus selesai. Meskipun sunnah, kalau nggak selesai, sependek ilmu saya itu harus bayar. Ini hal-hal yang sederhana, tetapi ini jamaah secara fikih harus difahami. Saya minta
izin berdiri. Sekalian karena semuanya sudah haji ya, mungkin tidak lengkap. Ya, haji ini sebenarnya ibadah yang disuruh untuk bersaja beratas Inahatakum la'atima'in. Ini yang harus ini, tetapi ketika ada Kementerian Haji dan Umroh yang jarak dengan hajinya sekitar 36 tahun digeser menjadi 26 tahun. Tapi fakta mohon karena saya sudah ngobrol dengan Prof. Nijar yang pernah jadi dirjen, itu dianggap keputusan tidak adil. Memang ada daerah ini harus tunggu lama, dan rencananya beberapa informasi di medsos itu pemerintah Arab Saudi akan membuka tanpa kuota pakai kapal jadi dibuka. Kalau ini terjadi maka dibutuhkan pembimbing petugas yang luar biasa. Dalam pengalaman haji Mei Juni ya, saya pulang 21 Juli itu rombongan dari Jeddah masuk di ruang tunggu. Ini yang di ruang tunggu itu belum boarding, belum antri masuk ke imigrasi dan sebagainya. Karena sesungguhnya kalau ibadah haji itu 10 hari selesai. Hajinya sendiri tanggal 8 berangkat, 9 wukuf, 8 berangkat, 9 wukuf, 10 Aqabah, 11, 12 Ula Wusta Aqabah kalau nafar awal, kalau tambah 1 ya tanggal 13. Kemudian bahkan kemarin saya mengusulkan supaya semua dimururkan, tapi berangkatnya dari Arafah itu jam 11 malam. Semuanya naik bis karena kerikil sudah disiapkan di plastiki di Arafah. Jadi semua jamaah tinggal lewat terus, dan ini bisa penghematan banyak. Jamaah nggak usah turun karena sudah melewati wilayah Musdalifah. Bagi ulama yang mengatakan itu termasuk wajib, maghrib di Musdalifah itu sudah terpenuhi. Karena perkiraan kalau jam 11 malam, jam 00 itu sudah ada di Musdalifah. Daripada seperti kemarin, mururnya dipilih yang jamaah tua-tua. Tapi prakteknya kalau jamaahnya itu berani sama ini kasih tip, ya, kasih baksis sama sopirnya, itu mau langsung ke Mina. Aman. Di jam 3, jam 4 sudah sampai Mina, langsung ke Aqabah, langsung syukur, taruh selesai. Ya, kebetulan yang satu umpamanya ini rombongan saya satu bis terakhir itu sopirnya nggak mau, mungkin karena yang kebetulan saya di belakang gitu, yang di depan nggak mikir itu karena ngantuk-ngantuk, jadinya tetap disuruh turun. Itu pun informasinya bolak-balik karena bis sudah ngaji. Kemudian jamaah subuh karena punya pengalaman jalan ketika sistem tawadudi pertama diterapkan tahun 2003 itu, waktu itu 98% jamaah dari Musdalifah termasuk yang plus, yang khusus jalan kaki karena bis macet. Waktu itu saya tugas mendampingi datang dulu tapi kalau parkom, Pak kita harus jalan sekarang. Waktu itu musim panas, nanti jamaah yang kuat-kuat kita jemput. Dan semua ya, tendengannya di bawah digeret, alhamdulillah. Itu taruh jadi pertama tahun 2003. Ingatan saya yang kedua tahun 2023 saya nggak berangkat, tapi beritanya jamaah di Musdalifah dengan suhu sampai 50 derajat itu baru terevakuasi sampai dengan jam 4 sore. Stok
air di Musdalifah sudah nggak ada kecuali toilet. Air yang di toilet, tapi air minum itu sudah habis. Akhirnya ya cerita petugas itu banyak yang harus nyuplai air ke Musdalifah. Makanya saya bismillah jalan. Jalan saja itu pas di pertigaan itu macet juga. Jalan kaki saja macet. Masya Allah. Ya. Baik. Jadi ini agak lompat-lompat. Nah, maka jamaah haji kita itu macam-macam. Saya ingin ceritakan pengalaman saya beberapa kali ketemu. Jamaah kita itu pemahaman agamanya ini kalau di average dari pendidikannya mayoritas kan pendidikannya SD. Kalau ini dipilah nanti yang SD berapa, yang MI berapa, mungkin yang MI agak aman. Karena sholatnya aja nggak beres. Kita berkali-kali nemuin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Sholat itu Pak, dahinya nggak ditempelkan di tempat sujud. Kayak orang kusta. Itu dulu ngajinya sama siapa? Kok tahu Pak? Ya, melalui sholat sunnah. Sampai duluan di situ ada jamaah Indonesia di sebelah sholat. Batak. Batak kan orang kalau dahinya agak ditempel itu kan berat. Harusnya bahkan kalau ngaji sama Gus Baik itu kan harus ada 7 pulang. Nah, tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki itu harus ketemu kalau enggak ya enggak sampai. Itu satu contoh. Oleh karena itu ini Rasulullah itu kalau sholat solu kama ra'aitumuni usolli, kalau dalam soal haji kudu ambil jadi memberikan contoh. Nah, kalau sholat, kalau Bapak Ibu ketika haji menyaksikan orang-orang dari Maghribi atau dari Maroko yang bermata Maliki itu kalau sholat tidak mau sudah Allahu Akbar tangannya lurus. Bahkan ketika sholat jenazah itu dia nggak pakai takbir, nggak pakai angkat tangan, takbirnya sekali aja sama salam. Itu yang fikih begitu. Maka kita meyakini ya ibadah kita bisa diterima oleh Allah kalau mengikuti ajaran yang tersebut. Jadi ketika manasik itu yang kita berusaha memahamkan mereka. Kadang-kadang ada yang sunnah itu lebih dipentingkan daripada yang wajib. Misalnya menjun hajar aswad. Itu kan kalau yang punya fisik kuat dia rela berkurang meskipun dengan ikut kanan kiri. Dan ini ada maklarnya juga. Orang Indonesia itu pintar. Menjun hajar aswad saya di maklar gitu. Kalau ketemu pas sudah berhasil, jadi cara orang begitu kan dengan yang di dalam ini juga seperti. Kalau sukses kebetulan kalau zaman nggak uang 500 rial ya alah gitu ya 500 rial itulah nah, itu sahabat tidak alam bisa karena bilang halal ya termasuk kalau panjenengan belanja kemudian si penjualnya itu dengan duitnya panjenengan 500 rial padahal bayarnya 100 kok halal kan yang bilang halal yang 400 dipek kembalikan itu acara sampai saya kira ini semua sudah amrul tinggal mengerti kabar ini bagus sekalian nanti ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiraan. Mayoritas jemaah haji Indonesia itu pakai tamattu. Kan tani mangan turu ya. Tapi tamattu